Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yaitu massa dan efek dalam psikologi komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Reviana Yuniarsi, NIM 2007016010. Yang kedua ada saya sendiri, Sylvia Nurlaili, NIM 2007016013. Dan yang terakhir ada Kiki Ayu Agustin, NIM 2007016014. Pengertian psikologi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata Latin communis yang memiliki arti sama. Komunikasi mensyaratkan bahwa satu pikiran, satu makna, dan satu pesan dianut sama yang merujuk pada berbagai hal dengan pengalaman, sehingga komunikasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia dan yang mengembangkan berbagai lambang pikiran, bersama-sama dengan sarana penyiarannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima serentak dan sesaat. Perkataan dapat dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah esensial. Yang penting, seperti dikatakan Alexis Tan, the communicator is a social organization capable of reproducing the message and sending it simultaneously to large number of people who are sparsely separated. Komunikator adalah organisasi sosial yang mampu mengulang pesan dan mengirimkannya secara bersamaan kepada sejumlah besar orang yang dipisahkan ruang dan tempat. Yang kedua ada sejarah penelitian efek komunikasi massa. Kisah The Invention of Mars. Sampai tahun 1940, pasca Perang Dunia I, radio dimanfaatkan sebagai sarana propaganda perang. Ketakutan terhadap propaganda telah mendramatisasi efek media. Harold Laswell membuat tentang teknik-teknik propaganda pada Perang Dunia I. The Institute for Propaganda Analysis menganalisa teknik-teknik propaganda yang dipergunakan oleh pendeta radio Father Coughlin. Pada saat yang sama, behaviorisme dan psikologi insting sedang populer di kalangan ilmuwan. Dalam hubungan dengan media massa, keduanya melahirkan apa yang disebut Melvin Devler pada tahun 1975 sebagai instinctive SR theory. Menurut teori ini, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan oleh massa. Stimuli ini membangkitkan desakan, emosi, atau proses yang hampir tidak terkontrol oleh individu. Karena teori ini mengasumsikan massa yang tidak berdaya ditembaki oleh stimuli media massa. Pada tahun 1940-an, Karl Hofland melakukan beberapa penelitian eksperimental untuk menguji efek film terhadap tentara. Ia dan kawan-kawannya menemukan bahwa film hanya efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi tidak dalam teknik mengubah sikap. Cooper dan Jehuda meneliti pengaruh film Mr. Bigot yang ditujukan untuk menghilangkan prasangka rasial. Mereka menemukan bahwa perspektif selektif mengurangi efektivitas pesan. Serangan tersebar pada model peluru adalah penelitian Paul Lazarford dan kawan-kawan dari Columbia University pada pemilu 1940. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi orang-orang terhadap media massa. Yang pertama ada teori Devler dan Bell-Roach tentang pertemuan dengan media massa. Devler dan Bell-Roach melihat pertemuan halayak dengan media berdasarkan 3 kerangka teoritis, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Banyak faktor akan mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Faktor-faktor ini meliputi organisasi personal, biologis individu seperti sikap, nilai,
kepercayaan, serta bidang pengalaman kelompok-kelompok sosial di mana individu menjadi anggota dan hubungan-hubungan interpersonal. Pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi, seperti contoh penggunaan media, diduga orang yang berpendidikan rendah jarang membaca surat kabar, tetapi sering menonton televisi. Kaum bisnis menyukai rubrik niaga dalam surat kabar atau majalah. Kelompok menengah cenderung menyukai acara pendidikan, berita, atau informasi. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu pendekatan motivational and uses and gratification. Rumusan asumsi dasar pada teori ini, yang pertama ada khalayak dianggap aktif, yang artinya sebagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, ada media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat tergantung kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. Yang keempat, banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan bahwa dari data yang diberikan anggota khalayak, yang artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi yang tertentu. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti terlebih dahulu oleh khalayak. Yang selanjutnya yaitu motif kognitif dan gratifikasi media. Motif kognitif ini menekankan pada kebutuhan manusia dan informasi atau kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional. Pada motif ini, menurut Metzger, terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori konsistensi. Teori konsistensi ini memandang manusia sebagai makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Konflik itu mungkin terjadi di antara beberapa kepercayaan yang dimilikinya, seperti contohnya yaitu merokok itu merusak kesehatan, dan merokok itu membantu proses berpikir. Dalam suasana konflik, manusia resah dan berusaha mendamaikan konflik itu dengan sedapat mungkin mencapai kompromi yang didapat dengan rasionalisasi. Tetapi merokok yang saya isap sudah disaring filter. Dalam hubungan ini, komunikasi massa mempunyai potensi untuk menyampaikan informasi yang menggoncangkan kestabilan psikologis individu. Tetapi pada saat yang sama, karena individu mempunyai kebebasan untuk memilih isi media. Karena memulai media massa, orang menyelesaikan persoalan tanpa terhambat oleh gangguan seperti yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu ada teori atribusi. Teori atribusi ini merupakan proses penyimpulan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya. Baron and Brian menyatakan bahwa media massa sering menyajikan kisah-kisah fiktif atau aktual yang menunjukkan bahwa yang jahat selalu kalah dan kebenaran selalu menang. Beberapa kelompok yang mempunyai keyakinan yang menyimpang dari norma yang luas dianut masyarakat akan memperoleh validasi dengan membaca majalah atau buku dari kelompoknya. Orang-orang lesbian atau homoseks yakin perilakunya bukanlah penyimpangan karena membaca buku dan majalah yang mendukungnya. Yang ketiga yaitu ada teori kategorisasi. Teori kategorisasi memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengelompokkan pengalamannya dalam kategorisasi yang sudah dipersiapkannya. Untuk setiap peristiwa sudah disediakan tempat dalam prakonsepsi yang dimilikinya. Dengan cara itu, individu menyederhanakan pengalaman, tetapi juga membantu mengkoding pengalaman dengan cepat. Pandangan pada teori ini menunjukkan bahwa isi komunikasi massa yang disusun berdasarkan alur-alur cerita yang tertentu dengan mudah diasimilisasikan pada kategori yang ada. Yang terakhir yaitu ada teori objektifikasi. Nah, teori objektifikasi ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang pasif, yang tidak berpikir, yang selalu mengandalkan petunjuk-petunjuk eksternal untuk merumuskan konsep-konsep tertentu.
Teori ini menyatakan bahwa kita mengambil kesimpulan tentang diri kita dari perilaku yang tampak, seperti kita menyimpulkan bahwa kita menyenangi suatu acara radio karena kita selalu mendengarkannya. Saya Reviana Yuniarsi, NIM 2007016010 akan menjelaskan terkait motif afektif dan grafikasi media. Teori yang berkenaan dengan motif afeksi yang ditandai dengan kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia mencapai tingkat perasaan tertentu. Ada beberapa teori, yakni teori reduksi tegangan, teori ekspresif. Teori reduksi tegangan itu memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan ketegangan. Orang berusaha menghilangkan atau mengurangi tegangan dengan cara mengungkapkannya. Menurut kerangka teori ini, komunikasi massa menyalurkan kecenderungan destruktif manusia dengan menyajikan peristiwa-peristiwa kekerasan. Film kekerasan di televisi dianggap bermanfaat karena membantu orang melepaskan kecenderungan agresifnya. Yang kedua, teori ekspresif. Teori ini menyatakan bahwa orang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya, menampakkan perasaan dan keyakinannya. Komunikasi massa mempermudah orang untuk berfantasi. Media massa bukan saja membantu orang untuk mengembangkan sikap tertentu, tetapi juga menyajikan berbagai macam permainan untuk ekspresi diri. Selanjutnya ada teori peneguhan yang memandang manusia dalam situasi tertentu akan bertingkah laku dengan suatu cara yang membawanya kepada ganjaran, seperti yang telah dialaminya pada waktu lalu. Menurut teori ini, orang menggunakan media massa karena mendatangkan ganjaran berupa informasi, hiburan, dan sebagainya. Menurut teori peneguhan, hal-hal netral yang dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan menjadi stimuli yang menyenangkan juga. Yang selanjutnya ada teori penonjolan atau assertion, yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh penghargaan dari dirinya dan orang lain. Dalam konsepsi Adler, manusia bergerak karena didorong keinginan berkuasa. Teori penonjolan menekankan motif agresi dan berkuasa. Memang tidak terlalu berhasil dapat dipuaskan komunikasi massa. Selanjutnya teori afiliasi atau affiliation, memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang dan penerimaan orang lain. Ia ingin memelihara hubungan baik dalam hubungan interpersonal dengan saling